Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Masih soal Nora dengan Edis. Tapi kali ini bukan membahas soal kencing unta lagi loh ya. Saya sudah nggak mau bahas itu. Melainkan ada satu kalimat ketika dia menjawab pertanyaan Edis yang mengganjal di telinga saya. Jadi kalimatnya si Nora ini mengatakan bahwa Tuhanmu itu adalah mucikari. Jadi ini disampaikan kepada Edis. Apa maksudnya? Mari kita lihat sekali lagi videonya. Hadis Bukhari 226, oke. Oh, nangis kau, nangis. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, berkata telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayyub dan dari Abu Kilabah dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari atau Uraina datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah sehingga mereka pun sakit. Beliaulah memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya dicampur susu. Mana dicampur di situ? Minum air seni, minum air kencing, ya kencing. Ya, minum air kencing, minum kencing hewan tuh. Beberapa ya, orang minum kencing dari, hewan terus. Saya baca. Nah, nangis kau kan, ada hadisnya nangis kau. Sekarang kau ributin lagi nomornya. Udah tahu ada berbelit-belit kau. Jangan kau berbelit-belit, udah ada hadisnya. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta zakat. Ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi SAW dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi SAW menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintah agar mereka dihukum. Maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka enggak lah, ini kan hukum kisos berlaku. Seram daripada Tuhan kau membinasakan bangsa Amalek. Fokus. Makanya nanti bukan Tuhan kau mucikari loh. Nanti bukan Tuhan kau mucikari loh. Kalau saya amati, si Nora ini tipe orang yang kalau ngomong itu kayak mobil remnya blong gitu ya, nggak bisa berhenti, terocos terus gitu ya, dan inginnya menang sendiri, hanya mengandalkan ketawa-ketawa dan suara besar aja. Nah, coba seandainya pernyataan dia ini dibalik kepada dia gitu ya, apa kira-kira yang terjadi? Apakah kesurupan dia ini kalau dibilang begitu sama si Edis gitu ya. Nah, kok bisa-bisanya dia mengatakan bahwa Tuhannya Edis, berarti ini Tuhannya orang Kristen, itu adalah seorang mucikari. Kemungkinan besar, menurut saya, ini dugaan saya, yang dimaksud oleh si Nora ini adalah kitab Hosea, di mana di dalam kitab itu Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikah dengan seorang pesundal atau pelacur. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat kitab Hosea ini ya, supaya kita tidak salah paham seperti para polemikus atau para mualaf ini ya, yang suka curi-curi ayat kemudian tafsirkan secara serampangan dan sembarangan itu ya, tanpa melihat teks dan konteksnya. Oke, mari kita membuka di dalam Hosea pasal yang pertama, ayat 1 sampai 11. Kita baca ya. Ini bahasa Indonesia, kalau nggak ngerti itu kebacut. Kebangetan. Judul 1. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Harusnya kalau orang pernah sekolah, orang berpendidikan, baca judul ini saja dia sudah paham bahwa sebenarnya pernikahan Hosea dengan seorang pelacur, dengan seorang pesundal ini hanyalah sebuah
gambaran terhadap Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Mari kita melanjutkan bacaannya. Ayat yang kedua. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Ayat yang ke-10, janji tentang keselamatan. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, "Kamu ini bukanlah umatku," akan dikatakan kepada mereka, "Anak-anak Allah yang hidup." Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Yisrael itu. Jadi di sini jelas ya firman Tuhan bahwa Hosea itu diperintahkan oleh Tuhan untuk mengawini seorang perempuan sundal. Ingat ya, perintahnya adalah mengawini atau menikahi seorang perempuan sundal. Meskipun dia perempuan sundal, tapi Tuhan memerintahkan untuk menikahinya, bukan untuk apa istilahnya itu ya, jajan atau menyewa dalam waktu 1 jam, 2 jam, 1 malam, tidak. Tapi ini benar-benar menikahinya. Artinya bahwa Tuhan itu menghendaki adanya hubungan serius yang kudus di dalam satu pernikahan itu, meskipun perempuan ini adalah perempuan yang dalam tanda kutip bisa dikatakan sebagai sampah masyarakat, tidak berguna gitu ya, karena dia adalah seorang pesundal atau pelacur. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya itu di sini dikatakan juga bahwa Tuhan menyuruh Hosea untuk mengambil, atau bahasa Inggrisnya itu "Go take yourself a wife". Jadi pergilah, ambillah bagimu seorang istri, a harlotry. Artinya Hosea diperintahkan untuk pergi menikahi seorang perempuan pelacur di sini ya. Nah, King James Version juga menerjemahkan dengan terjemahan yang sama, menikahi seorang pelacur yang bernama Gomer tadi itu ya. Jadi di sini jelas ya bahwa sebenarnya Tuhan ingin memakai Hosea beserta keluarganya ini menjadi lambang. Jadi gini, kalau kita baca Alkitab gitu, itu harus hati-hati ya, karena belum tentu arti dari teks itu adalah seperti yang teks itu katakan, melainkan ada makna yang tersembunyi di dalamnya yang harus kita cari. Perlu pimpinan Roh Kudus di dalam mencarinya. Jadi ini yang harus kita lihat secara baik-baik. Dan kita juga
perlu melihat konteksnya, bukan hanya curi-curi ayat. Semua orang juga bisa curi, sudah mencuri, menafsirkan seenaknya pula gitu ya. Jangan seperti itu tidak boleh, itu salah. Jadi kenapa Tuhan memakai Hosea untuk menjadi lambang atas Israel? Karena Israel ini sedang bersundal, artinya dia ini sedang berkhianat terhadap Tuhan gitu ya. Artinya dia ini sedang melacurkan dirinya kepada Allah yang lain. Padahal Israel ini adalah milik Tuhan, tapi dia melacurkan dirinya kepada Allah yang lain. Ini maksudnya ya. Tapi dengan Hosea menikahi si Gomer, perempuan pelacur itu, artinya meskipun Israel ini bejat, rusak, melacurkan diri gitu ya, Tuhan sebenarnya tetap mengasihi, meskipun sebelumnya Israel juga harus menerima hukuman. Tapi di ayat 10-11 di situ ada janji keselamatan. Artinya Tuhan akan menikahi lagi Israel ini menjadi istrinya, menjadi miliknya, menjadi bangsa yang kudus yang hanya dimiliki oleh Tuhan, tidak dimiliki oleh Allah-Allah yang lain. Dan Israel akan diselamatkan oleh Tuhan. Ini loh artinya gitu ya. Makanya hal-hal yang seperti ini itu tidak boleh kemudian ditafsirkan seenak jidat sendiri. Wah, artinya begini karena teksnya bunyinya begini. Tidak. Karena kalau salah menafsirkan maka akan sesat seperti si Nora ini dan kebanyakan polemikus Muslim. Jadi arti yang sebenarnya adalah yang ini. Kalau dia ngomong bahwa halam itu atau mucikari, ini harus diperiksa, ini panas mungkin dia ini ya, atau kebanyakan minum yang dia omongkan itu ya, vivis onta. Sekian dari saya, shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.